Cerita kita pada siang hari ini saya ingin mulai dari tentang bagaimana kita berencana hal yang kecil. Saya katakan kita berencana hal yang kecil saja. Saya yang tidak ingin katakan rencana kita rencana yang besar atau lain sebagainya. Karena apa? Memang ada beberapa hal yang di dunia ini kita tidak tahu. Mungkin saya ingin awali dari penjelasan seperti itu. Dalam kepercayaan saya berkaitan ada beberapa hal yang memang kita tidak tahu atau disebut acintea. Segala sesuatu yang memang tidak usah kita pikirkan. Yang pertama adalah bagaimana karma itu berbuah atau tentang bagaimana kepastian di masa depan. Itu satu bagian yang memang kita tidak usah terlalu pikirkan terlalu berat. Tugas kita adalah kita berencana hal kecil saja. Mungkin mimpi kita besar, tetapi langkahnya harus dari langkah yang kecil. Ingat kata-kata baik yang mengatakan perjalanan 1000 li atau perjalanan yang jauh dan panjang hanya bisa dimulai dari langkah pertama atau dari langkah yang kecil. Berkaitan masa depan atau yang tadi saya katakan acintea sebenarnya ada 4 poin. Tetapi dalam cerita ini karena saya ingin koneksikan atau hubungkan dengan rencana kecil kita, saya ingin bahas dari 1 poin saja. Tentang bagaimana masa depan akan terjadi, masa depan akan terbentuk. Ya terkadang kita tidak tahu karena ada variabel bebasnya sangat banyak. Pada minggu lalu saya ditanya oleh murid saya, apakah ada takdir dalam konsep beragama kita? Untuk menjawab pertanyaan ini saya gunakan jawaban seperti ini. Jawabannya melalui cerita karena saya tidak ingin jawab ya atau tidak. Karena kalau ya dan tidak mungkin agak sedikit beresiko lah. Kita dengan ceritanya itu seperti ini. Ketika masih kecil, ketika Pangeran Siddhartha dilahirkan, ada seorang pertapa terkenal yang datang ke istana. Beliau bernama Alarakalama. Alarakalama tahu bahwa bayi yang baru dilahirkan adalah bayi orang besar yang suatu hari dalam hidupnya dia akan menjadi orang yang sangat besar. Maka singkat cerita, kalau ceritanya boleh saya singkat, Alarakalama meramalkan bayi yang baru terlahir itu ketika besar nanti ada 2 kemungkinan jalan hidupnya. 1, ia menjadi guru agama yang sangat besar atau menjadi seorang Buddha. Ya karena saya katakan guru lah ya, kalau dalam Buddhism Buddha itu seorang guru. Buddha itu yang tersadarkan. Jadi dia seorang guru yang sangat besar yang membimbing bagaimana manusia melewati roda samsara ini. Menembus segala penderitaan dan tercapailah penerangan sempurna. Itu yang akan terjadi ketika bayi ini meninggalkan keduniawian. Tetapi ketika bayi ini hidup di area keduniawian atau dia menjadi seseorang yang ya saya katakan hidup dalam istana, maka ada kemungkinan kedua yang mungkin terjadi. Yaitu bayi ini nantinya pasti akan menjadi seorang raja yang sangat besar, Cakrawati. Ceritanya saya potong sampai di sana. Kembali ke pertanyaan awal tentang apakah ada takdir dalam kehidupan ini. Teman-teman, berbicara dengan adanya takdir atau tidak, mendengar cerita tadi yang saya ucapkan di depan sebagai bahan penjelasan untuk menjelaskan pertanyaan ini, saya katakan mungkin takdir itu ya segala sesuatu memang pasti terkadang ada sesuatu yang orang tahu bisa melihat masa depan beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan. Tetapi saya berani katakan kembali lagi, segala sesuatu masa depan itu tidak pasti. Segala sesuatu itu berubah dengan sendirinya, dengan kondisi dan waktu. Karena manusia memiliki free will atau kehendak bebas untuk bagaimana dia bergerak.
Mungkin segala sesuatu tuh bisa berubah di tengah jalan. Karena ada faktor kondisi lain yang membentuk sesuatu itu kehidupan atau karma baru muncul dan timbul. Lalu berkembang menjadi sebuah hasil yang baru. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri setiap orang punya jatah karmanya masing-masing. Ketika ia terlahir mungkin menjadi A, apapun yang akan terjadi atau apapun yang dia lakukan karena memang alirannya ke arah hasil yang dia wajib terima, maka itu akan terjadi. Baik, saya ingin membuat ceritanya ini menjadi lebih jelas karena saya ingat satu cerita ketika saya bercerita seperti ini. Teman-teman, ketika kita melakukan hal yang sangat besar, baik itu baik ataupun buruk, maka kemungkinan besarnya titik akhirnya adalah sesuatu hal yang besar juga yang menanti kita. Baik, di sisi ini saya ingin bercerita sesuatu dari sudut pandang mungkin negatif dahulu, nanti kita akan elaborasi menjadi hasil yang positif. Teman-teman, dalam cerita Buddhis ada seorang anak yang durhaka kepada ayahnya. Oke, karena dia durhaka kepada ayahnya, karena ya mungkin kalau ceritanya mau diperpanjang, ya karena mungkin dia masih remaja lalu dia bersahabat dengan orang yang salah, maka dia melakukan kesalahan. Baik, singkat cerita, ketika tambah dewasa, raja ini sadar dan dia banyak melakukan kebajikan. Untuk ya tadi mungkin saya bisa katakan untuk ya tadi dia bertobat membalas kesalahannya yang dahulu. Tetapi karena kesalahan yang dia lakukan sangat fatal, maka kemungkinan yang dia wajib bayar adalah ya tadi karena dia berbuat aku salah garuga kama atau karma buruk yang sangat besar, durhaka kepada orang tua, maka dalam cerita dia diceritakan lahir di alam neraka. Walaupun dia memiliki karma baik atau kebaikan yang cukup besar. Teman-teman, kalau ceritanya mau diambil sepotong, ya disinilah ramalan atau masa depan yang mungkin saya katakan ada. Tetapi perlu diingat, ini hanya garis cerita yang memang mungkin panjangnya atau bagiannya kita potong di tengah-tengah. Karena dalam konsep Buddhis atau dalam keagamaan saya, segala sesuatu selama kita belum terbebaskan, segala sesuatu masih berputar. Orang yang berbuat jelek atau melakukan kesalahan yang besar, dia masuk di neraka, ya mungkin saya katakan juga sebuah ramalan. Karena sudah kepastian di masa depan itu karma yang wajib dia terima. Saya katakan wajib ya karena memang untuk membalas kesalahannya. Tetapi perlu diingat dan dicatat setelah karma buruknya habis nanti ada kebaikan besar yang mungkin dia akan terima karena kebaikannya. Saya ingat cerita Kutuhalaka juga teman-teman. Rupanya kalau kita mau berbahas ini rupanya ceritanya akan panjang ya. Ketika ada seorang ayah yang saya katakan dia itu berkali-kali mencoba membuang anaknya. Karena dia berkali-kali mencoba membuang anaknya, karma selanjutnya dia terlahir menjadi seorang anak yang berkali-kali dibuang juga. Tapi karena kebaikannya di kehidupan yang lampau, dia pernah menjadi seekor binatang yang membantu seseorang. Dengan kebaikan ini juga karma buruk yang dia terima yaitu berkali-kali dibuang, rupanya ada kebaikan yang mampir. Yaitu dia menjadi orang besar sesuai dengan ramalan atau catatan yang sudah dicatatkan. Atau ya orang pintar yang bisa membaca masa depan. Baik, teman-teman, mungkin ceritanya saya tutup sampai di sini. Jadi kesimpulannya, apakah ramalan itu ada? Singkat cerita, mungkin saya jawab langsung saja lah ya. Kalau mau berbicara dari sudut ini, mungkin saya katakan ya saya percaya atau ada. Tetapi perjalanan karena ini panjang dan jauh, maka cerita sepotong itu ya karena ini konsekuensi kalau saya katakan. Seseorang berbuat baik, maka kebaikannya mungkin akan menolong di hari selanjutnya. Kalau seseorang berbuat buruk, maka keburukannya ya mungkin nanti buah karmanya akan dia terima.
Baik, teman-teman, ceritanya saya tutup sampai di sana. Anjuran terakhir atau nasihat terakhir yang bisa saya sampaikan sebelum percakapan ini kita tutup adalah mari kita bersama-sama melakukan banyak kebaikan sehingga karma atau takdir kita terlahir menjadi sesuatu yang baik. Baik, terima kasih. Salam.